Saya rekam dulu ya. Nah, nomor 4 ini terkait dengan kalor. Nah, di sini harus jeli dalam artian yang ditanyakan itu proses dari mana sampai mana. Ketika pertanyaannya adalah berapa kalori yang dibutuhkan pada proses B sampai D, ini ya, berarti prosesnya adalah BC ditambah CD. Untuk BC sendiri, dia menggunakan rumus M kali L. L itu adalah titik lebur, kalor lebur. Sedangkan untuk C ke D, dia menggunakan persamaan M kali C kali delta T. Ini ya. Nah, yang ditanyakan itu berarti kita bisa menghitungnya Q BC ditambah Q CD. Nah, Q BC itu rumusnya adalah M kali L ditambah Q CD M kali C kali delta T. Nah, masanya berapa? Masanya adalah 500 gram. Ini harus diubah menjadi 0,5 kilogram. Karena di sini satuannya dia menginginkan joule. Dan joule itu pasti kalor jenisnya joule kilogram per derajat Celcius. Jadi harus dikonversi ke kilogram terlebih dahulu. Nah, kita masukkan 0,5 dikali dengan kalor leburnya S itu adalah 336,000 ditambah dengan masanya 0,5. C-nya adalah C air, karena di sini sudah pada fase C ke D. C ke D ini adalah wujudnya wujud cair, maka yang digunakan adalah kalor jenis air. Kalor jenis airnya berapa? Tinggal di situ diketahui ada 4.200. Kemudian dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 30 dikurangi 0. Berarti ini 30. Nah, kita hitung untuk nilai 336.000 dikali setengah, itu hasilnya adalah 336 dikali setengah, hasilnya adalah 168.000. Oke. 168.000 ditambah dengan 4.200 dikali 30, hasilnya adalah 6.000. Gini. Satu lagi ya. Oke, ya. Tadi cukup cuman ini. Nah, sehingga hasilnya dijumlahkan itu nilainya 231.000 joule. Ini maka jawaban yang D. Oke, jadi harus hati-hati mana yang akan dicari atau mana yang ditanyakan. Bisa jadi nanti yang ditanyakan diketahui kalornya, yang ditanyakan adalah masanya, kayak gitu. Tetap harus menggunakan rumus yang Q sama dengan MC delta T. Jika nanti penempatannya yang di mana. Karena di sini menghitung besar kalori yang diperlukan pada proses pemanasan dan atau perubahan wujud zat. Ya, berarti ada proses pemanasan, berarti perubahan wujud zat. Nah, ini pada proses B ke C nanti masanya berapa, atau kalornya berapa. Jadi harus hati-hati. Kemudian menerapkan konsep pertukaran kalor pada zat. Nah, konsep pertukaran kalor pada zat itu bisa jadi nanti dia mengarah pada asas Black. Nah, asas Black dia berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang
diterima. Kalor yang diterima. Nah, rumusnya sama. Rumus kalor adalah M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, harap hati-hati delta T-nya di sini. Kalau saya tuliskan berarti M kali C kali T1 min TX. TX ini adalah T campuran nanti ya, suhu kesetimbangan. Kemudian di sini M kali C kali TX min T2. Nah, T1 di sini adalah suhu yang panas karena dia melepas. T2 di sini adalah suhu yang dingin karena dia menerima kalor. Oke, ini adalah persamaan untuk asas Bragg. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Kalau dari A ke B itu pakai rumus apa? Dari A ke B. Baik, terima kasih. Karena A ke B ini kan ada gradien, ada kemiringan. Berarti di sini ada perbedaan suhu. Berarti ada delta T. Maka dari proses B ke C ini, dia menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti sama Pak rumusnya dengan proses C ke D. Ya, sama. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah C-nya. C pada proses A ke B itu C-nya adalah CS. Karena wujudnya masih dalam bentuk S. Sedangkan C untuk dari proses C ke D ini C-nya dia C air. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian nanti seumpama sampai titik di sini ternyata menguap, ini ada garis lagi, ini biasanya pakai rumus M kali U, karena prosesnya adalah proses penguapan. Jadi massa kali kalor uap, kayak gitu. Oke? Kemudian untuk contoh dari asas Bragg, ada yang masih bingung bagaimana penerapan aplikasinya? Kalau tidak, ini sedikit ada gambaran sebagai contoh. Nah, ini adalah contoh soal asas Bragg. Tapi coba dicermati ya. Ini ada air, 2 liter air yang suhunya 80 derajat Celcius dicampur dengan 3 liter air yang suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa suhu akhir campuran. Nah, suhu akhir campuran itu pasti di antara 80 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Nah, contoh soalnya seperti ini, maka di sini diperhatikan untuk yang 80 derajat, ini jelas dia panas, sehingga dia merupakan benda yang melepas kalor. Kemudian yang 50 derajat di sini, ini adalah yang menerima kalor. Kemudian massanya, untuk massa yang melepas itu adalah 2 kg, itu diperoleh dari 2 liter. Karena air itu massa jenisnya 1, maka 1 liter air sama dengan 1 kg air, gitu ya. Kemudian di sini suhu awalnya 80 derajat Celcius dan C airnya adalah 4200. Kemudian untuk yang massa menerima ini adalah 3 kg. Kemudian T-nya 50 derajat Celcius, sehingga persamaannya di sini Q sama dengan Q lepas sama dengan Q terima. MC delta T sama dengan MC delta T. Nah, kenapa ini C-nya dicorek? Kenapa C-nya dicorek? Karena kedua benda ini sama-sama air. Jadi ketika kedua benda itu memiliki jenis yang sama, dia air, maka ini boleh dicorek. Tetapi nanti kalau seumpama ada
istilahnya ada logam dimasukkan ke dalam air, itu berarti bendanya kan sudah berbeda, maka harus dimasukkan hitungannya, sehingga tinggal masukkan 2 kali 80 min T2. Nah, T2 ini anggap sebagai TX, tadi suhu kesetimbangan gitu ya. Kemudian sama dengan 3 kali T2 min 50. Nah, 50 ini adalah suhu yang dingin. Sehingga nanti persamaannya akan seperti ini. 160 min 2 TX atau T2 sama dengan 3 T2 min 150. Kemudian yang ada variabelnya kita kumpulkan jadi satu, maka didapati 310 sama dengan 5 T2. Sehingga T2 adalah 310 ya. Ini mohon maaf. 310 oke, dibagi dengan 5 dan hasilnya adalah 62 derajat Celcius. Cocok, berarti suhu 62 derajat Celcius ini di antara 80 sampai 50. Oke, paham ya untuk asas black? Bisa jadi nanti antara logam dengan air gitu. Oke, kembali lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini berdasarkan ciri tersebut yang merupakan ciri-ciri larutan basa adalah kita coba analisis. Menyebabkan korosif pada logam itu iya, dia asam. Mana? Oke. Nah, untuk menyebabkan korosif pada logam ini asam, kemudian mengubah lakmus biru menjadi merah asam, pH-nya kurang dari 7 asam, di dalam larutan melepas ion hidroksil, ini juga asam. Hidroksil itu adalah H+, ya. Hidroksil itu A+. Kemudian mudah bersenyawa dengan air, ini belum tentu. Nah, yang asam, ya udah berarti ini ya. Betul semua ini berarti. Kecuali nomor 5. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perbedaan asam basa? Nah, kalau asam itu bersifat korosif, tadi sudah, kemudian pH-nya kurang dari 7, kemudian ciri-ciri yang lain apa? Saya kira ini materi yang cukup mudah, apalagi nanti ketika soalnya itu dalam uji kertas lakmus itu sangat mudah. Berikutnya, nomor 6, yang mengelompokkan jenis partikel zat untuk mengidentifikasi partikel zat. Soalnya adalah, perhatikan, ini soal yang pandang buat lo ya, dari kisi-kisi, jadi jangan dipastikan ini besok keluar, tapi paling enggak mendekati atau sebagai penambahan referensi kalian. Nomor 1, terbentuknya terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya, ini adalah campuran. Kemudian dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia, ini adalah senyawa. Terbentuk dari dua macam zat atau lebih dengan perbandingan massa yang tetap, ini juga senyawa. Kemudian komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisik, ini campuran. Kemudian dapat direaksikan dengan air, ini belum tentu ya. Dalam artian bisa senyawa, tapi tidak semua senyawa bisa direaksikan dengan air, gitu ya. Nah, sifat yang ditunjuk oleh senyawa itu adalah 2 dan 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Unsur? Kalau unsur ada yang masih bingung ciri-cirinya? Tersusun dari atom-atom yang sejenis, ya gitu.
Kalau Pak Andang punya CO, ini unsur atau senyawa? Nyawa, Pak. Oke, berarti paham ya. Karena meskipun ini C-nya 1, O-nya 1, berarti ini tetapi di sini sudah terdiri dari dua jenis yang berbeda. Itu ya. Berarti harus paham. Oke. Selanjutnya, nomor 7, menganalisis gerak benda berdasarkan grafik atau gambar, kemudian mengaplikasikan hukum Newton dalam peristiwa fisika. Jawabannya apa ini kira-kira? Gerak mobil-mobilan dari A ke B dan B ke C secara berurutan adalah? Ayo, harusnya tahu. Paling gampang ini. C. Nah, oke. Ada dua jawaban yang beda. C dan A. Yang A. Alasannya? Nggak tahu. Saya tanya yang jawab C. Alasannya kenapa? Kok jawab C? Karena lintasannya terbuat dari karpet. Nah, ini loh. Kata kuncinya di sini. Ketika lintasannya terbuat dari karpet, maka ada gaya gesek yang bekerja pada mobil ini. Sehingga lama-kelamaan mobilnya akan diperlambat bahkan sampai berhenti. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar cermat memahami soalnya dan melihat komponen-komponen yang ada di soal. Kayak gitu. Paham ya? Kemudian untuk grafiknya saya kira udah paham dan aplikasi soal variasi soalnya ya berkutat pada gambar grafik dan gambar benda bergerak. Nanti kalau mau pakai rumus ya berarti nanti rumus hukum Newton kedua itu berarti F sama dengan M kali A. Tapi ini sigma ya. Jadi harus hati-hati sigmanya ini adalah ketika ada gaya gesek berarti nanti dipertimbangkan masuk ke sigma ini, sigma F. Oke, berikutnya nomor 8 menghitung usaha energi yang dikerjakan sebuah benda. Perhatikan gambar berikut, sopir mobil ingin memarkirkan mobilnya tepat 0,5 meter di depan truk yang mula-mula berjarak 10 meter. Berdasarkan gambar, usaha yang diperlukan oleh mobil tersebut adalah, berarti ini rumusnya W sama dengan sigma F dikali S. Oke. Ini hasilnya sigma F-nya, sebentar. Sigma F-nya 50 ya, karena tidak ada hukum tidak ada gaya gesek, dikalikan dengan berapa? Jaraknya berapa perpindahannya? Halo? Perpindahannya berapa? 9,5. Nah, yang 10. Karena ada sini gitu. Ini berarti hasilnya adalah 475. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 9. Nah, indikator adalah menunjukkan akibat yang ditimbulkan oleh gerak bumi, bulan, dan matahari. Nah, ini bisa gerhana, kemudian iklim, cuaca, musim itu ya. Kalau gerhana saya kira nggak ada masalah ya. Ada yang masih bermasalah dengan gerhana? Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana bulan. Kemudian gerak bumi itu mengakibatkan pasang maksimum, pasang minimum. Ada yang mau ditanyakan tentang itu? Seumpama gini ya. Ini bumi. Ini bulan.
Dan di sini ada matahari. Nah, seumpama ini ada 1, 2, 3, 4. Kapan posisi bulan terjadi gerhana, terjadi pasang maksimum, pasang air laut maksimum? Ada yang tahu? 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, berarti fix, enggak ada masalah karena dia dalam satu garis, maka gaya gravitasinya dia searah sehingga akan memperkuat gaya gravitasi tarik menarik air lautnya. Oke. Nah, untuk soal ini di daerah tropis memiliki 4 musim. Kemudian posisi matahari terkadang berada lebih mendekati horizon langit. Jika Anda sedang berada di Australia dan Anda melihat posisi matahari sepanjang hari berada di dekat horizon langit sebelah utara, kondisi seperti apakah yang sedang Anda alami pada saat itu? Oke. Silakan. Dipikirkan terlebih dahulu. Jawabannya apa? D. Musim dingin di sekitar bulan Juni karena D, Pak. D. D. Oke. Musim panas di sekitar bulan Juni karena posisi matahari saat itu berada di titik balik utara. Ada yang masih bingung? Kenapa kok tidak Desember itu? Ada yang tahu? Clue-nya? Ya jelas kalau clue-nya ketika bulan Desember, maka di belahan bumi utara itu musim dingin. Itu karena ya cara mengingat yang paling mudah itu ketika Natalan itu bulan Desember dan di saat itu di sana sedang mengalami musim salju. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Sip. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan di nomor 10. Menganalisis cara yang tepat penggunaan pesawat sederhana. Nah, ini ada 2 beban digantung pada kayu yang berlubang seperti pada gambar. Jarak antara kayu sama agar papan kayu menjadi setimbang dapat dilakukan dengan cara, nah ini yang paling gampang ya. Kita analisis dari B, yang dari A dulu. M di lubang 3 berarti di sini. Kemudian N di lubang 8 berarti ini jaraknya 2 kali 6 12, kemudian ini jaraknya 1 2 3 4 kali 4 16. Berarti enggak seimbang ya. Tidak seimbang. Kemudian ketika M di lubang 1, jelas ya mungkin. Ini pasti akan sangat jomplang, maka opsi B jelas nggak mungkin. Nah, bagaimana dengan C? Tali digantungkan di lubang 4, berarti tali ada di sini. Ya, tali di sini, maka jarak tali ke M ada 2 dikali 6 12, kemudian jarak tali ke N 1 2 3 kali 4 12 juga. Ya. Nah, yang benar yang ini tadi. Seperti ini. Paham ya? Ini hanya kejelian kalian dalam mengotak-atik sistem. Berikut. Menerapkan rumus tekanan pada zat. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti yang muncul adalah macam kayak hukum Archimedes, kemudian ditanya berapa
penumpang maksimal yang dapat diangkut. Nah, itu yang agak susah itu. Ya, jadi harus tahu gaya apungnya, gaya Archimedesnya berapa, kemudian dibagi dengan massa masing-masing penumpang. Ya, seumpama biasanya ini kalau gaya apungnya 1000, kemudian masing-masing orangnya memiliki gaya masing-masing beban memiliki 50 Newton, berarti berapa beban yang dapat dimuat? Berarti 1000 dibagi 50 gitu. Berarti jawabnya adalah sekitar 200 beban yang dapat diangkat. Tapi harus ngitung gaya Archimedesnya dulu. FA sama dengan Rho kali V kali G. Ini ya. Ini hubungannya dengan tekanan juga. Kemudian terkait itu juga ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Kita kembali ke soal. Pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah, nah, tekanan hidrostatis yang paling besar itu dialami oleh ikan M di sini, karena dia paling dalam. Ya, sedangkan yang paling kecil tekanannya ada di K. Ini karena dia paling dangkal. Kita cermati, tekanan hidrostatis yang dialami ikan K lebih besar, jelas nggak mungkin karena K paling kecil. Kemudian tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan L lebih besar daripada ikan M. Nggak mungkin ya, karena lebih dangkal L-nya daripada M. Kemudian tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan N lebih besar daripada ikan L. Nggak bisa. Maka alternatif jawaban hanya tinggal di opsi D. Seperti itu. Tekanan hidrostatis rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Hampir mirip dengan gaya Archimedes, tetapi yang membedakan adalah volume. Kemudian kalau tekanan hidrostatis, ini yang H, kedalaman. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Ini menganalisis besaran gelombang terkait dengan peristiwa tertentu. Ya, tali digetarkan membentuk gelombang seperti pada gambar. Nah, rambatan gelombang dari K ke N. Ya. Nah, di sini hati-hati dalam gelombang ini harus hati-hati karena di sini ada rambatan, ini ada waktu ya. Waktu berarti ini saya deskripsikan sebagai T kecil, time. Kemudian panjangnya adalah L ke P, ini adalah 4 meter, ini saya deskripsikan sebagai L. Nah, kita bisa mengidentifikasi untuk cepat rambat, V sama dengan lambda per periode atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Benar. Ada yang lanjut ya. Nah, bagaimana untuk menghitung, mencari lambda dan mencari periode? Kita hitung dulu periodenya karena di sini ada waktu. Nah, periode itu rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Nah, T kecilnya sudah ada 1,5. N-nya berapa? Nah, N-nya itu kita lihat ini waktu dari K sini sampai N di sini. Nah, dari K sampai N ini ada berapa gelombang? Kita coba deskripsikan. Ini 1, sampai di sini 1. Kemudian ini setengah. Ini 1, setengah. Berarti N-nya 1,5. Maka periodenya adalah 1 sekon. Kemudian
untuk yang lain, yaitu jarak L ke P. L ke P berarti dari L sampai dari sini ke P. Berarti ke sini. Sampai ini panjangnya 4. Nah, nanti kita bisa mencari lambda sama dengan L per N. N-nya beda loh ya. N periode dengan L lambda ini beda. Coba dicermati nanti ya. L-nya adalah 4 meter. N-nya kita hitung dari sini. L ke M ke N ini 1. Kemudian N, O ke P ini 2. Ini 1, ini 1. Berarti ada 2 gelombang. Berarti N di sini adalah 2. Sehingga lambdanya adalah 2 meter. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. V sama dengan lambda per T. Berarti lambdanya adalah 2 meter, T-nya 1. Maka kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Oke. Ada yang mau tanya? Jadi hati-hati untuk mencari apa ya istilahnya komponen-komponen yang ada di gambar gelombang. Karena kadang variasinya sangat banyak. Kita lanjutkan. Nomor 13, menjelaskan kondisi yang terkait dengan sifat bunyi menerapkan persamaan yang terkait dengan gelombang bunyi. Nah, kemarin yang keluar adalah frekuensi resonansi pada kolom udara. Nah, ini bisa jadi yang muncul nanti adalah bunyi pantul. Jadi S sama dengan V kali T bagi 2. Ini adalah bunyi pantul. Ya. Kemudian apa lagi ya? Cepat lambat bunyi juga bisa. Ya. Nah, di sini saya buat soal, tapi agak berbeda ya. Ini mohon maaf, cancel. Nah, soalnya ini. Oke. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda, termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah, nah kelelawar dia memancarkan gelombang ultrasonik, berarti dia frekuensi tinggi, dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. Nah ini adalah konsepnya adalah bunyi pantul juga. Sehingga nanti si kelelawar dia bisa memperkirakan jarak kelelawar terhadap objek mangsanya itu sejauh berapa meter itu menggunakan konsep ini. Oke. Kita lanjutkan di nomor 14. Menganalisis sifat bayangan pada benda terhadap cermin atau lensa dan bernalar tentang sifat bayangan pada cermin atau lensa yang dihubungkan dengan pemanfaatan dalam peralatan optik. Nah, di sini ada soal sebuah benda dengan tinggi 12 cm, ini H, kemudian diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung. Nah, ini sebenarnya paling gampang ini cermin cembung. Karena cermin cembung hanya memiliki satu sifat bayangan, yaitu maya tegak kecil. Nah, ini mau seberapa jauh letak bendanya, mau seberapa tinggi bendanya, pasti ketika di depan cermin cembung, dia memiliki sifat maya tegak diperkecil. Kayak gitu. Oke? Kemudian, kita lanjutkan. Nomor 15. Nah, di sini merupakan pemberian muatan, menjelaskan proses terjadinya pemberian muatan pada suatu benda. Nah, ini ketika penggaris plastik dengan wol, maka proses pemberian muatannya adalah elektron dari wol pindah ke plastik. Hal ini mengakibatkan plastik akan bermuatan
negatif. Nah, ini plastiknya negatif. Ketika plastik negatif didekatkan pada elektroskop netral, maka kepala elektroskop dia akan bermuatan positif. Terus ini kakinya akan membuka dan bermuatan negatif. Seperti ini. Nah, kalau kaca dengan sutra, maka elektronnya dari elektronnya sutra, elektron ini dia akan pindah ke kaca. Mohon maaf, sorry, terbalik. Elektronnya kaca dia akan pindah ke sutra. Nah, itu maksudnya. Elektron ini dia pindah ke sutra. Sehingga kaca akan bermuatan positif, sedangkan sutra akan bermuatan negatif. Seperti ini. Berarti yang akan terjadi pada daun elektroskopnya adalah dia akan membuka. Jadi elektroskop itu ketika didekati oleh benda bermuatan, dia pasti akan membuka. Ketika elektroskopnya netral. Ya, apakah benda yang mendekati itu muatannya berpengaruh? Tidak, ya. Artinya ketika elektroskop positif, elektroskop netral didekati benda positif, dia akan mengembang juga, akan membuka gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Kita lanjut. Nah, ini yang agak sedikit menjebak. Karena, mohon maaf, ini nggak komplit ya. Tak kompliti. Bentar. Karena ini ada yang hilang. Nah, R1, R2, R3, dan yang ditanyakan adalah melalui R2. Berapa? Nah, saya tanya, ini rangkaiannya rangkaian paralel, seri atau campuran? Kalau nggak teliti pasti akan terjebak. Ini adalah rangkaian campuran. Ini gambarnya yang mudah dipahami akan seperti ini loh. Nah, kayak gini. Mohon maaf, ini baterainya. Nah, kayak gini. Ini baterainya. Kemudian di sini R2. Nah, ini R1, ini R3, ini R2. Nah, kalau dilihat dari atas, maka akan bergambar seperti yang ada di soal. Maka solusinya adalah kita hitung R1 dan R3 secara paralel. 1 per RP sama dengan R1, 1 per R1 ditambah 1 per R3. Ini berarti 1 per 6 ditambah 1 per 6, hasilnya adalah 2 per 6. Terus dibalik, sehingga RP-nya menjadi 6 per 2, hasilnya 3. Kemudian, untuk R total berarti R paralel ditambah dengan R2. Berarti 3 ditambah 2, karena R2-nya 2 ohm, hasilnya sama dengan 5 ohm. Nah, ketika sudah tahu R totalnya, maka kita bisa menghitung arus. I sama dengan V per R. Nah, V-nya berapa? V-nya adalah ini, energinya 10 volt dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 ampere. Nah, oke. Ini berarti yang mengalir ke sini, ini adalah 2 ampere, kemudian akan pecah di titik pertambangan, yang ke atas 1 ampere, yang ke bawah 1 ampere juga. Terus sampai di titik sini, dia akan terkumpul menjadi 2 ampere lagi. Sehingga yang melalui R2 itu sebanyak 2 ampere. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan listrik magnet. Ya. Pada bel listrik, jika saklarnya itu ini saklar SK,
ditekan, maka listrik akan mengalir melalui kumparan sehingga pada A dan B, ini A, ini B, A dan B timbul medan magnet yang menarik D, ini D, sehingga D-nya akan ketarik ke bawah. Secara langsung ini bagian F ini dia akan memukul G, berarti pemukulnya akan memukul lonceng, ya, sehingga mengakibatkan F memukul G dan arusnya terputus. Ketika terputus, A dan B tidak bersifat magnet lagi, sehingga D terlepas. Berarti dia akan naik lagi gitu ya. Ini akan berdering seperti itu terus. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah nah, kekuatan medan magnet dari inti besi lunak U tidak dipengaruhi oleh kekuatan listrik yang mengalir. Ini salah, pasti akan dipengaruhi ya. Kemudian seseorang ketika menekan tombol bel identik dengan memutuskan arus listrik. Ini salah, dia malah menekan itu dia menyambungkan. Kemudian meskipun arus listrik terputus atau tidak mengalir, bel akan tetap berbunyi. Ini juga nggak mungkin. Berarti alternatifnya hanya ada di opsi D. Jika seorang menekan tombol bel listrik, maka arus akan mengalir pada kawat kumparan A dan B yang menyebabkan besi U akan berubah menjadi magnet dan menarik D sehingga memukul bel. Seperti itu ya. Berikutnya nomor 18. Nomor 18 ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jelas ini gampang, ada ayam dan baru makan berarti dia membutuhkan nutrisi dan berkembang biak. Kalau mengeluarkan zat sisa, anggap aja di sini ada pupnya. Nah ini juga mengeluarkan zat sisa. Berikut nomor 19. Ini terkait dengan efek rumah kaca. Pernyataan yang benar terkait dengan gambar di atas adalah, nah kalau kalian amati di sini ada CO, kemudian ada CO, di sini ada CO juga. Nah, sebenarnya gas itulah yang akan mengakibatkan efek rumah kaca. Nah, pernyataan yang benar adalah gas buang karbon dioksida menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu bumi akan meningkat. Berarti jawabannya B atau C karena di sini jawabannya sama ya. Kalau karbon monoksida tidak mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Kemudian kalau yang menyebabkan menipisnya ozon ini adalah gas CFC yang ada di pendingin baik AC maupun kulkas. Tapi sekarang udah mulai langka itu bahannya. Kemudian pembakaran gas ya karbon monoksida tidak ya. Oke, selanjutnya nomor 20. Nah, ini mengklasifikasikan kunci determinasi ya. Oke, kita perhatikan kunci determinasinya adalah tidak 1A bertulang belakang, 2B berdarah dingin, 3B penutup tubuh bukan berupa rambut, 5A bersisik, 6B habitat di darat. Nah, berarti yang mana yang memiliki ciri-ciri itu? Jawabannya adalah kadal. Ini adalah reptil. Ya. Yang ini amfibi. Yang C ini adalah insek, serangga. Yang D ini myriapoda. Berkaki banyak. Berikutnya nomor 21 menjelaskan mekanisme kerja otot atau tulang. Nah, ini yang kemarin yang keluar adalah sendi. Kalau yang sekarang keluarnya otot bisa jadi nanti cara gimana? Ada yang mau tanya? Silakan.
Halo? Nggak ada? Tak lanjutkan ya. Oke. Menjelaskan mekanisme kerja otot. Nah, kalau saya ambil ini adalah secara otot secara sinergis, yaitu menelungkupkan telapak tangan. Ini yang bekerja adalah nama gerakannya adalah pronator. Ya. Kemudian untuk yang kebalikannya itu adalah supinator. Ini menengadahkan telapak tangan. Nah, kalau menekukkan lengan bawah itu berarti flexor. Kemudian kalau meluruskan itu ekstensor. Cara kerjanya adalah secara antagonis atau berlawanan, gitu ya. Kemudian menengadahkan wajah ini adalah elevator. Kemudian merentangkan tangan ke samping ini abduksor, pakai I, maaf. Abduksor. Kemudian membengkokkan lengan bawah, nah ini adalah flexor. Kalau meluruskan ekstensor. Berikut, ada yang mau ditanyakan? 22. Menentukan proses enzim yang terlibat dalam pencernaan. Nah, ini Anton menguji beberapa bahan makanan dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Bahan makanan yang dicerna secara kimiawi di mulut itu adalah tialin. Dia mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, gula itu diuji dengan valine A, valine B. Ini adalah gula ya. Valine A, valine B ini adalah gula. Kemudian untuk diuret ini adalah protein. Nah, kalau positif gula, maka dia merah bata. Biasanya kayak ini. Nah, berarti makanan yang mengandung gula itu adalah 1, 3, dan 6. Ini. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini nomor 23 yang ditunjuk ini adalah arteri pulmo. Arteri pulmo itu berarti arteri yang berhubungan dengan paru-paru. Nah, arteri dia ciri-cirinya adalah katupnya 1, ada katup di sini 1. Kemudian tekanan darahnya kuat dan dindingnya tebal dan kuat. Ya, kayak ini. Kalau katupnya 1, tekanan lemah, ini jelas nggak mungkin. Ya, kalau katup 1 pasti tekanannya tinggi. Kemudian katup banyak, tekanan darah lemah, dindingnya tipis, ini adalah vena. Pembuluh vena. Oke. Kita lanjut. Kalau yang biru itu berarti dia kaya dengan CO2. Yang merah ini kaya dengan O2. Oksigen. Yang ini CO2. Oke, next 24. Nah, di sini analisis kerusakan organ pernafasan. Nah, kalau di sini kuncinya adalah di bagian alveolusnya. Alveolusnya dia terisi oleh cairan, maka penyakitnya adalah pneumonia. Ya. Itu akibat dari infeksi yang mengakibatkan timbunan cairan di dalam alveolus. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya proses pengikatan oksigen oleh darah. Dan biasanya nafasnya pendek karena nggak ada ruang udara di alveolusnya. Kalau TBC jelas ya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian pleuritis ini adalah radang pleura. Radang pleura itu adalah selaput
paru-paru yang melindungi paru-paru dari gesekan. Ya, di sini ada pleura. Kemudian kalau asma itu penyempitan di bagian ini. Asma. Menyempit ya. Oke. 25 menjelaskan proses yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, ini dilihat dari gambar. Untuk gambar ginjal, ini bagian satu adalah bagian korteks atau kulit ginjal. 2 adalah medula atau sumsum ginjal. 3 pelvis atau rongga ginjal. Kemudian yang bagian 4 ini adalah ureter. Nah, kita lihat proses yang terjadi pada nomor 1. Ini nomor 1 itu adalah korteks. Korteks itu terjadi proses penyaringan darah dari polutan sisa metabolisme. Berarti ada di sini. Untuk A, penambahan urea, ini prosesnya adalah augmentasi. Itu terjadi di TKP. Mohon maaf, TKD. Kemudian penyerapan garam mineral, ini prosesnya namanya adalah reabsorpsi. Ini terjadi di TKP. Nah, TKD dan TKP ini terdapat di medula. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang mengumpulkan urin sementara, ini adalah fungsi dari pelvis. Fungsi dari pelvis. Ngapain Bang? Ya, silakan. Udah. Ada yang mau tanya? Oh, Ngapain? kita lanjut. Atila. 26. Jelaskan proses yang terjadi pada Berapa kok? nah, Malah cuma lihat hujan, Bang. bisa. Apa itu baru kelas meeting ya? Oke. Aman. Lanjut ke nomor 26. Menjelaskan proses yang terjadi pada organ reproduksi. Nah, ini yang pertanyaannya ketika telur sampai ke tuba Fallopi dan terjadi fertilisasi ketika bertemu dengan sel sperma, maka yang akan terjadi adalah proses selanjutnya adalah terhentinya proses menstruasi, betul, tetapi dilanjutkan oleh ovulasi, ini salah. Terjadi pembentukan zigot dan implantasi pada endometrium. Nah, ini yang benar. Ya, terjadi proses menstruasi, apalagi kalau sudah terjadi kehamilan nggak mungkin terjadi menstruasi dan terbentuknya janin. Ini benar, tetapi prosesnya yang salah. Oke. Coba kalian pelajari juga untuk fungsi dari testis, ya. Testis ini fungsinya apa? Kemudian epididymis ini fungsinya apa? Nah, ini ya. Dipelajari. Kemudian nomor 27. Menentukan fungsi bagian dan jaringan tumbuhan. Kemarin sudah muncul jaringan batang, maka pandang buat variasi ini adalah jaringan daun. Nomor 1 ini adalah lapisan kutikula. Ini adalah lapisan lilin. Kemudian nomor 2 ini adalah epidermis. Nomor 3 itu spons atau jaringan bunga karang. Spons ya.
Kemudian nomor 4-nya ini adalah stomata. Kemudian 5-nya ini adalah palisade. Dan 6-nya adalah berkas pengangkut. Oke. Nah, yang berperan dalam proses fotosintesis itu adalah spons dan palisade karena dia terdapat klorofil. Karena ada klorofil di sana. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Oke, kalau kutikula itu lapisan lilin untuk mencegah penguapan yang berlebih. Stomata itu untuk udara, keluar masuk udara. Kemudian berkas pengangkut dia gunakan untuk mengangkut bahan fotosintesis dan hasil fotosintesis. Berikutnya nomor 28. Pernyataan yang tepat terkait dengan percobaan di atas adalah semakin tinggi intensitas cahaya, maka proses fotosintesis akan berlangsung lebih cepat. Ini salah karena perlakuan cahaya mataharinya sama, ya. Jadi bukan itu. Peningkatan kadar CO2 dalam air akan meningkatkan hasil fotosintesis. Ya. Nah, ini berarti yang benar ini. Kok bisa? Karena kadar CO2. Karena ini NaHCO3 ini akan menambah CO2 dalam air. Nah, karena itu ya, karena ada penambahan NaHCO3 ini. Kemudian proses fotosintesis akan berlangsung lebih baik pada suhu yang rendah, salah. Dan hasil dari proses fotosintesis berupa oksigen ini benar, tetapi percobaan ini tidak membuktikan sampai di situ karena variabelnya yang bebas adalah penambahan NaHCO3 sama memanipulasi suhu air. Itu ya. Kita lanjut untuk nomor 29. Menginterpretasikan keturunan hasil persilangan marmut. Nah, contohnya ya. Marmut hitam berbulu halus disilangkan dengan marmut putih berbulu kasar. Dihasilkan keturunan berambut hitam. Berarti hitam ini adalah sifat dominan. Dan kasar. Kasar ini juga dominan. Jika keturunan disilangkan dengan marmut putih, putih ini adalah resesif, dan halus ini juga resesif, maka rasio keturunan yang berambut hitam dan halus berapa? Hitam, halus, berarti dominan resesif. Ada berapa persen? Ada yang mau menjawabnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kalau tidak tahu, coba kita perhatikan. Kita mengacu pada F1-nya dulu. F1-nya itu hitam kasar. Hitam kasar itu berarti H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini pasti karena induknya heterozigot ya. Maaf, induknya homozigot. Hitam halus, kemudian ada putih kasar. Nah, berarti yang kasar ini dominan, kemudian yang hitam ini juga dominan. Sehingga ketika H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan yang putih halus, berarti putih halus itu H kecil, H kecil, K kecil, K kecil, maka keturunannya bagaimana? Ini adalah P2. Sehingga G2-nya adalah, ini ada 4, H besar, K besar, H besar, K kecil, kemudian H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Yang ini, induk yang keduanya ini, dia hanya satu gamet, sehingga hanya kecil. Sehingga F2-nya maka diperoleh H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, K kecil, K kecil, terus H kecil, H kecil, K besar, K kecil, dan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Berarti ini perbandingannya adalah
Sehingga jawabannya jelas. Masing-masing karena beda semua, maka diperoleh perbandingan 25%-nya saja. Oke, hati-hati dalam menyilangkan karena bisa jadi induknya bukan disilangkan dengan resesif, melainkan disilangkan dengan sesama F1. Kalau disilangkan sesama F1, maka kemungkinan perbandingannya nanti akan menghasilkan nilai 9,331 ya. Ini adalah dominan-dominan, dominan resesif, kemudian resesif dominan dan resesif. Itu untuk persilangan sesama F1 heterozigot sempurna. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada deskripsi banyak ya. Kota Kabupaten Tanggerang pada umumnya dan Kecamatan Jorong khususnya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sebagai produk perkebunan. Daging buah kelapa dimanfaatkan untuk produksi minyak kelapa dan tetapi air kelapanya dia dibuang sebagai limbah. Nah, sebenarnya di air kelapa itu mengandung glukosa, lemak, zat-zat nutrien yang lain. Nah, ini dimanfaatkan menggunakan bakteri Acetobacter sillinum untuk menjadikan nata de coco. Nah, peran agen biologi pada pembuatan nata de coco adalah mengubah glukosa menjadi selulosa. Selulosa itu adalah serat. Sehingga kalau kalian makan nata de coco, kalau kalian kunyah terus akan menyisakan rasa liat. Nah, yang liat itu adalah seratnya. Kemudian kalau amino menjadi glukosa, ini pembuatan tape dengan bantuan tape itu Saccharomyces cerevisiae. Ya. Kemudian glukosa menjadi etanol, ini juga bir, ya, pembuatan bir. Itu bakterinya sama dengan pembuatan tape. Kemudian mengubah gula menjadi CO2 ini dalam proses peragian roti. Ragi roti. Atau ada yang menuliskan kamil. Bukan komer. Oke. Kemudian kalau tempe itu berarti dia mengubah protein kompleks menjadi protein sederhana. Yaitu kalau keju dia mengubah protein susu menjadi asam laktat. Yogurt itu juga ya mengubah protein susu menjadi asam laktat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ternyata mohon maaf ya, saya sampaikan ini tadi saya bagikan link juga di kelas yang lain sehingga harapannya juga bisa belajar bareng itu. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Ya. Kita sudahi dulu dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya akhiri. Semoga besok diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan dan tetap semangat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat belajar dan jangan lupa istirahat